yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, Partai Nasdem mengadakan apel siaga perubahan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Wajar saja karena ini menjelang kontestasi pemilu dan pilpres. Saya kira semua partai punya hak atau berhak juga menyiapkan kader-kadernya untuk menyambut hal itu. Dari peristiwa apel siaga perubahan itu, yang menarik adalah sepotong pidato dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Sudah beredar di mana-mana, sudah diberikan komentar di mana-mana, dan saya tergelitik untuk memberikan komentar. Karena ternyata satu hari setelah apel siaga di GBK Jakarta, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi. Entah untuk urusan apa, saya tidak tahu. Ada yang menarik dari pidato menggebu-gebu, berapi-api khas Surya Paloh pada acara tersebut. Yang pertama adalah dia bersetuju dengan revolusi mental yang digagas oleh Presiden Jokowi. Untuk itu dia mendukung Presiden Jokowi 2014-2019. Tapi Surya Paloh kecewa karena pelaksanaan revolusi mental tidak optimal. Nah, hanya sampai situ saja. Jujur saya menunggu tidak optimalnya di sisi mana. Materinya tidak bagus, atau mungkin metode pelaksanaan revolusi mentalnya tidak bagus, atau sasaran dari pelatihan revolusi mental itu salah, atau ternyata outcome dari pelatihan revolusi mental untuk ASN dan pegawai BUMN itu tidak tepat sasaran dan tidak membekas apa-apa. Ternyata saya tidak mendapatkan apapun dari Pak Surya Paloh. Tidak ada detail kritik kegagalan revolusi mental atau tidak optimalnya revolusi mental Presiden Jokowi itu di titik mana. Ya, saya tidak tahu. Karena semua orang bisa mengkritik, oh ini tidak optimal, ini tidak berhasil, ini gagal. Tapi selayaknya sebetulnya sebagai ketua umum partai, dia mendeskripsikan kegagalannya di mana. Lalu solusinya apa? Lalu kalaupun dia merasa bagian dari partai koalisi pendukung pemerintah sampai 2024, kalau ini merupakan masukan kritik dari Partai Nasdem, mengapa tidak dilakukan langsung kepada Presiden Jokowi? Mengapa harus dijadikan komoditas untuk semacam kampanye disampaikan di ruang publik? Itu satu hal. Hal yang lain yang perlu juga dikritisi dari pidato Ketua Umum Partai Nasdem, salah satu yang gagal itu adalah kader Partai Nasdem sendiri, yaitu Johnny G. Plate. Ini kader Partai Nasdem ternyata terlibat korupsi mega skandal, mega jumbo di Kementerian Kominfo. Artinya seorang menteri itu gagal
menerima panduan revolusi mental. Artinya kegagalan ini bukan hanya milik Pak Jokowi, tapi juga Partai Nasdem sendiri. Mungkin selayaknya Partai Nasdem introspeksi diri, mawas diri. Tidak harus langsung menuding pemerintah Presiden Jokowi salah, apalagi secara etika Partai Nasdem masih dalam koalisi pemerintah. Belum ada statement untuk keluar dari koalisi pemerintah. Kalau ada masukan seharusnya langsung disampaikan. Tidak menjadi konsumsi publik, tidak menjadi konsumsi untuk kampanye menjelang pemilu tahun 2024. Artinya politisasi kritik ini bagi saya tidak elok, apalagi dilakukan oleh salah satu petinggi partai koalisi pendukung pemerintah. Kalau itu dilakukan oleh PKS, oleh Demokrat wajar karena sudah jelas-jelas mereka beroposisi kepada pemerintah. Tapi Partai Nasdem kan tidak. Setidaknya masih ada 2 kader Nasdem di kabinet Presiden Jokowi, Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi artinya Surya Paloh ini mungkin harus belajar untuk menjadi sosok yang bijak, mengkritisi tapi tidak melakukan otokritik atau mawas diri atau introspeksi lebih dahulu. Karena pada kenyataannya banyak juga kader-kader Nasdem yang bermasalah. Sahabat Indonesia, saya sendiri mengakui bahwa pelaksanaan revolusi mental pada periode pertama Presiden Jokowi memang belum berhasil. Tapi waktu itu saya langsung sampaikan kepada Presiden dan ada poin-poin mana yang saya berikan saran. Yang pertama adalah materinya, yang kedua metodologi penyampaiannya menurut saya terlalu klasikal, dan yang ketiga sasarannya terlalu sempit, hanya ASN dan pegawai BUMN. Dan yang terakhir saya juga memberikan saran langsung kepada Presiden bahwa harusnya sebagai panglima untuk revolusi mental itu tidak dialihkan ke Menko, tapi langsung hands on oleh Presiden. Ini saran-saran konstruktif saya yang langsung saya sampaikan kepada Presiden. Nah, saya mengharapkan seperti itu kaliber seorang Surya Paloh itu. Ternyata harapan saya tinggal harapan. Surya Paloh hanya sekedar politisi biasa ternyata. Tidak lebih dari itu. Politisi yang gemar mempolitisasi apapun gitu. Apalagi dia masih merasa bagian dari koalisi pemerintah. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi mohon kepada elit-elit Partai Nasdem, terutama Pak Surya Paloh, sebelum menuding pemerintah, sebelum mengkritiki apapun, selayaknya ada tahapan introspeksi dulu, mawas diri dulu, dan harusnya pada saat kasus Johnny G. Plate meledak, harusnya Partai Nasdem berani tampil di depan publik untuk minta maaf kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintah, kepada negara, karena kadernya, sekjen Partai Nasdem telah melakukan indikasi korupsi yang mega jumbo. Ini tidak dilakukan sampai detik ini. Malah yang terjadi, Surya Paloh mengkritisi revolusi mental. Dan tidak ada deskripsi detail yang mana yang gagal, yang mana belum optimal, tidak disampaikan. Dari kesimpulan saya, Surya Paloh ya begitu-begitu saja. Tidak naik kelas menjadi seorang negarawan. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskandar.